banyak juga target company yang merasa offended, merasa tersinggung. You nggak percaya kita pemegang saham yang sebetulnya. Tapi itu Pak, kalau perusahaan yang saya mengaudit Adaro, nggak perlulah kita konfirmasi benar nggak ini Pak Boy Garibaldi adalah pemegang sahamnya, itu nggak perlu kita lakukan. Tapi kalau perusahaan yang quote unquote tidak munafik, itu harus kita reconfirm di dalam CP atau closing dokumen di dalam perjanjian SPI. Kemudian satu lagi misalnya database mengenai database pertambangan. Nah ini masalahnya baru tidak baru sebetulnya Pak, terutama dari sejak tahun 2000 ya atau tahun 99 ya, ketika daerah diperbolehkan untuk mengeluarkan izin. Nah itu kita sangat kesulitan untuk mengkonfirm apakah overlap apa tidak. Sekedar overlap apa tidak saja biasanya kita melakukan konfirmasi ke 3 layer Pak. Nanti akan dibahas ya. Kita harus konfirm ke dinas kabupaten, kita harus ke dinas provinsi, kita harus ke ESDM. Kadang-kadang kabupatennya pun juga harus kita konfirm kira-kira yang berbatasan. Itu hambatan dalam regulasi. Tidak ada database publik yang yang update dan yang sophisticated. Kemudian kedua, saya pikir ini biasa hambatan untuk menyediakan dokumen dengan lengkap. Biasanya target si auditing kasih dokumen dicicil Pak, dikit-dikit gitu ya. Jadilah kita yang si auditornya mengalami kesulitan. Kemudian permasalahan interdisipliner, contoh hutan kita juga konfirmasi, transportasi, tumpang tindih, dokumen yang dipalsukan, itu juga kadang-kadang ada. Nah ini rekonsiliasi dari satu sisi saya sangat support ya untuk pemerintah melakukan rekonsiliasi, karena zaman waktu itu sangat sulit Pak kita untuk mengkonfirmasi apakah perusahaan ini betul pemegang KP atau tidak. Nah kalau sekarang kan kita tinggal buka klik internet tercantum semuanya, walaupun itu nggak update juga ya, banyak juga yang benar tapi tidak tercantum. Kemudian tujuan diligence tadi maksud ya sekarang informasi objektif, identifikasi risiko hukum, argumen untuk negosiasi ya, kemudian penyusunan transaksi, dan ini poin terakhir yang paling aktual dan biasanya kita lakukan untuk menentukan syarat-syarat apa saja yang perlu dipenuhi sebelum transaksi itu bisa closing. Menentukan kondisi presiden atas sebuah transaksi. Kemudian pentingnya due diligence di Indonesia lebih penting dari negara maju. Nah, tadi saya katakan legal due diligence di Indonesia menurut saya tidak cukup hanya pemeriksaan dokumen-dokumen saja. Pemeriksaan dokumen-dokumen yang diberikan oleh si target kepada si auditor. Kita juga harus melakukan bukan out of court settlement, tapi out of data room exercise. Kita melakukan kegiatan-kegiatan di luar data room. Banyak contohnya, misalnya kita harus site visit, kita harus melihat keadaan lapangan secara langsung. Untuk pembebasan lahan, misalnya kita harus confirm ke local authority, ke kepala desa. Ya, kalau di Kalimantan, di daerah Kalimantan, kepala desa tidak mengetahui informasi mengenai tanah. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, itu kepala desa pasti punya namanya buku tanah. Saya waktu itu pernah audit pembebasan lahan di Cirebon. Kita dengan mudah Pak, walaupun tanah itu masih dirik atau patok C ya, tapi kita bisa dengan mudah mengecek ini dari si A pernah dijual ke B, pernah dijual ke C, itu di kepala desa ada yang namanya buku tanah, kita bisa confirm itu. Tapi kalau di luar Jawa ya, di Kalimantan misalnya yang saya tahu, itu kepala desa pun tidak menguasai secara pasti ini siapa. Jadi yang saya lakukan waktu itu, kita confirm sampai ke saya lupa namanya, kepala padang ya. Kepala padang itu seperti kepala dusun. Dia tidak struktural di dalam pemerintahan kepala desa, tapi dia sangat memahami Pak. Kalau Bapak lihat surat pembebasan, kalau punya tambang, surat pembebasan itu kan biasanya hanya SKT ya, surat keterangan kepemilikan atas tanah.